Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini, saya akan membahas kembali kelanjutan video sebelumnya. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol suka, komen, dan jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di awal chapter kita diperlihatkan Sun Wukong yang sedang bersedih atas kepergian Sui. Dan di video ini kita awali dengan kedatangan Raja Kerbau yang datang menghampiri Wukong dan mengetuk-ngetuk punggung Wukong. Namun suasana hati Wukong yang saat ini sedang tidak baik membuatnya sangat marah dan berkata jikalau dia akan menghancurkan kepalanya. Namun Raja Kerbau tersebut pun masih tetap ingin bertanya kepadanya. Dan dia berkata jikalau dia saat ini sangat mirip dengan temanya dahulu. Wukong dan yang lainnya pun dibuat tercengang karena pertanyaan tersebut. Namun Raja Banteng tersebut pun dengan wajah heran mengatakan jikalau dia tidak terlalu mirip dengan temanya. Dan bertanya apakah dia mengenal Sun Wukong. Kemudian kita diperlihatkan dengan negeri Asura. Kita diperlihatkan dengan Suma yang merupakan anak dari Raja Asura. Saat ini dia sedang berjalan. Teman-teman Suma yang sering melihat Suma ke tempat Dewa Langit, mempertanyakan ngapain dia sering ke sana. Lalu Suma menjawabnya dan mengatakan jikalau dia sedang belajar saat ini. Temanya tersebut pun mengingatkan Suma bahwa ujian sudah mau dimulai. Akan tetapi dia masih saja melakukan hal yang tidak berguna. Dia juga menambahkan jikalau saat di arena nanti identitas apapun tidak berguna lagi, walaupun dia adalah anak seorang raja. Lalu Suma pergi meninggalkan mereka semua sambil berterima kasih telah mengingatkannya. Setibanya di tempat Dewa Rulai tersebut pun mengatakan jikalau dengan kemampuannya saat ini dia pasti akan melewati ujian tersebut. Lalu Dewa Rulai mempertanyakan setelah ini jalan apa yang akan dia lalui. Suma pun mengatakan jikalau dia ingin menjadi Asura yang hebat dan berusaha mendekati ayahnya, yang merupakan Raja Asura saat ini. Dewa Rulai pun mengatakan jikalau ayahnya adalah raja yang kuat dan Suma mewarisi darahnya. Akan tetapi hatinya berbeda dengan ayahnya. Aura membunuh yang sangat kuat sehingga makhluk lain tidak bisa mendekatinya. Sambil menguji Suma dengan burung kecil, Dewa Rulai yang melihat burung kecil itu berhasil hidup setelah menghampiri Suma, mengatakan semoga dia bisa memimpin Asura ke jalan yang lebih baik. Sambil tersenyum Suma mengatakan jikalau dia tidak akan mengecewakan gurunya tersebut. Lalu kita dialihkan ke Istana Langit. Kita diperlihatkan arwah pedang Kaisar Langit. Sambil tertawa dia berkata jikalau ini sungguh penantian yang sangat panjang. Dia telah terdampar di dunia luar dan berkat adanya prajurit langit saat ini sehingga dia bisa tertolong dan kembali ke dunia langit. Kaisar Langit mengatakan jikalau bagian gelap dirinya yang terbelah telah mengawasinya saat ini. Dan menambahkan bahwa saat ini mereka telah menghadapi masalah yang besar. Para prajurit langit pun menyambut dengan hormat Kaisar Langit tersebut. Pemimpin pasukan langit pun mengatakan jikalau dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan bayangan gelap dan melindungi dunia. Kaisar Langit pun meminta bantuan mereka semua. Dua dewa kuno terdahulu pun saat ini sedang mengobrol. Raja Kebajikan pun mengatakan jikalau sekali lagi dunia langit diserahkan ke Disitian untuk dipimpinnya, walaupun sebelumnya ada sedikit masalah, dan memuji bahwa memang tepat jikalau dunia langit dipimpin oleh Disitian. Raja Kebajikan pun bertanya kembali kepada Tianzun apakah dia akan melanjutkan tidur panjangnya saat ini. Namun Tianzun hanya terdiam.
Lalu Raja Kebajikan menambahkan bahwa kebangkitannya saat ini sangatlah berbeda. Dunia ini sangatlah berbeda dan ada banyak hal yang dapat ditemukan, dan berkata kepada Tianzun apakah ada hal menarik yang membuatnya tertarik. Dia mengatakan jikalau sudah puluhan juta tahun dia masih saja tidak bisa mati. Dewa Tianzun mengatakan jikalau saat ini masih ada dewa yang tersesat sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyenyak saat ini. Kita pun kembali ke istana Asura. Lalu kita diperlihatkan seseorang telah membagikan makanan kepada anak-anak yang berada di sana. Anak-anak yang berada di sana pun berebutan untuk mendapatkannya. Akan tetapi ada satu anak yang tidak dapat bagian. Namun Suma dengan baiknya menawarkan bagiannya untuk dibagi dua agar anak itu bisa mendapatkan makanan juga. Di sela-sela makan anak-anak itu berkata jikalau dia tidak mengikuti ujian tersebut dia akan selamanya menjadi marga rendahan. Dan pria gemuk itu pun membenarkan perkataan tersebut. Sambil berkata bahwa orang tuanya juga sudah beberapa generasi ini hanya berjualan daging. Ayahnya pun menaruh harapan besar kepadanya agar bisa menjadi seorang petarung. Karena menjadi petarung adalah sebuah kehormatan bagi keluarga. Lalu Suma pun berkata bahwa merebut makanan dari orang lain saja kamu tidak mampu, bagaimana mungkin ingin menjadi petarung. Lalu Suma memberikan semua makanannya kepada anak itu. Suma kembali memperingatkan pada mereka bahwa sebaiknya mereka mundur saja, karena kemungkinan mereka menang sangatlah kecil. Si gendut itu pun berkata bahwa mereka punya tangan, maka sebelum mencoba mereka tidak akan tahu hasilnya bagaimana. Suma pun berkata jikalau semua itu terserah mereka saja. Suma pun memikirkan apakah tidak ada cara lain, selain bertarung satu sama lain. Sementara di sisi lain kita melihat Dewa Rulai yang sedang dijemput oleh pengawal untuk menonton secara langsung ujian pemilihan para petarung Asura. Pengawal itu pun menunjukkan tempat duduk Dewa Rulai dan mempersilahkannya untuk duduk. Tempat duduknya itu pun tepat berada di samping raja saat ini. Dewa Rulai pun bertanya apakah menarik jikalau harus melihat anak sendiri bertarung dan membunuh ataupun terbunuh. Raja Asura pun berkata bahwa itu semua tidak menarik, akan tetapi ini telah menjadi tradisi mereka. Yang lemah terkalahkan dan yang kuat akan bertahan. Dan mengatakan bahwa inilah Asura yang sesungguhnya. Dia pun mempertanyakan apakah Suma juga sama seperti itu. Dewa Rulai pun berkata bahwa hal yang dia ajarkan kepada Suma berbeda dengan yang dilakukan klan Asura saat ini. Lalu pemuda Asura pun mulai memasuki arena tersebut. Dan ternyata episode kali ini pun berakhir. Ditunggu kelanjutan ceritanya ini. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.